Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri, tempat di mana kita bisa menikmati cerita kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang penuh hikmah dan inspirasi yang diangkat untuk kita semua. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share agar dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dan dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah ditinggal dinas, istrinya menunggu dengan setia, tapi sang suami justru menyusup ke tubuh sekretarisnya. Rumah itu pernah menjadi surga? Pernah. Sebelum keheningan mulai menggerogoti dinding-dindingnya, sebelum sentuhan menjadi rutinitas tanpa rasa, dan sebelum senyum-senyum manis di meja makan berubah menjadi diam yang saling mencurigai. Livia melangkah pelan dari dapur menuju ruang tamu sambil membawa 2 cangkir teh. Aroma melati dari uap panasnya seharusnya bisa menghangatkan sore, tapi tubuh Reza tetap tenggelam di sofa. Matanya terpaku pada layar ponsel. Cangkir di atas nampan bergetar halus karena tangan Livia yang mulai kehilangan makna dari kebiasaannya. Ia duduk di samping suaminya, mencoba menyusupkan keberadaan. Tapi tak ada reaksi. Tidak dari mata, tidak dari tubuh, tidak dari hati yang dulu mengejar-ngejar cintanya dengan seluruh keberanian seorang perwira. "Sudah makan siang di kantor?" tanya Livia. Suaranya selembut luka yang tak mengering. Reza hanya mengangguk kecil, tanpa mengalihkan pandangan. Livia menoleh ke layar ponsel suaminya. Sekilas, ia menangkap sebaris pesan. "Sampai malam ini ya, Mas. Aku sudah rindu." Perut Livia mencelos, tapi ia menelan amarahnya. Ia bukan perempuan bodoh, tapi juga bukan istri cengeng yang langsung meledak karena pesan tanpa nama. Ia memandangi Reza, lelaki gagah berseragam coklat yang dahulu melamarnya dengan bunga liar di tepi gunung tempat ia ditugaskan, lelaki yang bersumpah akan melindunginya dari segala yang menyakitkan. Tapi kini, luka justru datang dari dada Reza sendiri. Malamnya, mereka berbaring di ranjang yang sama, seperti biasa. Tapi tak ada kehangatan, tak ada tangan yang mencari pinggang, tak ada ciuman di kening. Reza membelakangi. Livia menatap langit-langit, menghitung waktu, memikirkan kapan terakhir kali tubuh mereka benar-benar menyatu karena cinta, bukan kewajiban. Dan ketika pagi datang, Livia bangun dengan tubuh kosong. Reza sudah pergi, lebih pagi dari biasanya. Di atas meja makan, hanya ada catatan singkat. Dinas keluar kota, 2 hari. Livia tidak bodoh. Sudah 2 tahun ia menanggung kesepian yang tidak diberi nama. Tapi akhir-akhir ini, kekosongan itu terasa lebih nyata. Ia mulai mencatat. Jam pulang Reza, wangi tubuhnya, tanda-tanda kecil yang berubah. 2 minggu lalu, ada parfum baru di kerah jaket Reza. Wangi manis, perempuan sekali. Bukan seperti kolon milik lelaki. Minggu lalu, kemejanya terlipat asal di dalam tas. Lipstik merah muda menempel samar di bagian dalam kerahnya. Bukan milik Livia. Ia tidak pernah pakai lipstik warna itu, dan Reza tahu itu. Livia duduk lama di depan cermin. Tubuhnya masih kencang. Payudaranya masih penuh, tidak kendur. Wajahnya masih bercahaya meski tanpa riasan. Ia bukan istri yang gagal menjaga diri. Tapi kini ia sadar, perselingkuhan tidak selalu tentang siapa yang lebih cantik, tapi siapa yang hadir di saat seseorang mulai merasa kosong. Malam berikutnya, Livia memberanikan diri menelepon Reza. "Halo, kamu lagi di mana?" Suaranya dikendalikan agar tidak terdengar gugup. Reza menjawab cepat, "Masih rapat, sayang." "Banyak kasus baru, kepala pusing banget. Nanti aku telepon lagi ya." Sambungan terputus. Livia memandangi layar ponsel. Kata sayang itu terdengar seperti dikunyah, seperti disisipkan untuk menenangkan, bukan karena rindu. Jam 10 malam, Livia mencoba menelepon kembali. Tak diangkat. Hingga akhirnya dia melihat story Instagram dari akun sekretariat kantor kepolisian. Foto makan malam di restoran rooftop mewah. Dan di ujung meja, duduk seorang wanita muda dengan senyum yang terlalu percaya diri. Di sampingnya Reza, mengenakan kemeja yang sama yang Livia setrika pagi tadi. Di depannya 2 gelas wine.
salah satunya pasti milik Sekar. Itulah pertama kalinya Livia melihat wajah Sekar. Dan entah mengapa hatinya langsung tahu. Inilah retakan pertama yang telah membuka jalan menuju kehancuran. Malam itu, Livia tidak menangis. Ia membuka lemari, mengeluarkan pakaian dalamnya yang paling tipis, lalu berdiri di depan cermin besar kamar mereka. Ia menatap bayangannya sendiri, mengelus kulit perutnya yang masih mulus, menatap lekuk dadanya yang masih bangga. Ia bertanya dalam hati, apakah Reza sudah lupa betapa dulu ia tergila-gila pada tubuh ini? Apakah ciuman Sekar lebih panas dari ciumannya? Sambil menyentuh tulang selangka yang dulu selalu diciumi Reza, Livia berbisik pada diri sendiri, aku masih perempuan. Dan aku tidak akan dikalahkan hanya oleh bibir yang lebih muda. Lalu ia naik ke ranjang, berbaring sambil memeluk bantal Reza yang kini tak lagi berbau dirinya. Bau itu sudah hilang, tergantikan aroma asing, mungkin dari tubuh Sekar yang mulai mengendap di pori-pori lelaki itu. Malam pun larut, tapi bagi Livia, ini bukan malam untuk menyerah. Ini malam pertama dari pertempuran panjang. Ia akan menyelidiki. Ia akan tahu segalanya. Karena cinta yang diselingkuhi bukan untuk ditangisi, tapi untuk dibakar sampai ke akar. Dan jika tubuhnya tak lagi diinginkan, maka otaknya akan menjadi senjata. Reza mungkin lupa, tapi Livia bukan sekadar istri. Ia adalah dokter yang bisa membedah luka, bahkan saat luka itu berasal dari dalam rumahnya sendiri. Livia tak tidur malam itu. Mata terbuka lebar hingga pagi, menatap langit-langit seakan berharap suaminya jatuh dari atas dan menjelaskan semuanya. Tapi yang datang hanya sunyi dan bau bantal yang bukan lagi bau Reza. Pagi datang tanpa suara. Di dapur, Livia memasak telur orak-arik seperti biasa. Tapi kali ini, tak ada suara sandal kerja Reza menuruni tangga. Tak ada kecupan buru-buru di pipi. Tak ada kalimat klise, "Aku berangkat dulu sayang." Yang ada hanya layar ponsel Livia menampilkan foto Sekar dari akun media sosial kantor. Perempuan itu terlalu cantik untuk disebut sekretaris biasa. Tubuhnya jenjang, bibirnya ranum, dan senyumnya menampilkan gigi putih yang seperti menggigit siapapun yang memandang terlalu lama. Dan yang membuat Livia tercekat adalah caption foto. Tim solid, loyal, dan semangat selalu. Reza menekan tombol love. Di kantor, Reza tak bisa berkonsentrasi. Sekar masuk dengan langkah percaya diri, mengenakan kemeja satin ketat dan rok pensil yang seolah didesain untuk memperjelas garis pinggulnya. Aroma parfumnya menyergap tajam, campuran melati dan sesuatu yang lebih liar, seperti tubuh basah yang baru keluar dari pelukan. "Berita pagi untuk Mas Reza," kata Sekar, meletakkan map di atas meja sambil mencondongkan badan sedikit. Payudaranya mendekat, nyaris menyentuh tangan Reza. Reza menarik napas, meneguk ludah. "Sekar, kamu tahu aku sudah menikah," ucap Reza. Suaranya pelan, tapi goyah. "Kalau Mas Reza benar-benar menikah, kenapa masih di sini dan tidak pulang?" "Semalam?" bisik Sekar di telinganya. Napasnya hangat, membuat tengkuk Reza menegang. Sekar tak menunggu jawaban. Ia berdiri, berbalik, dan sebelum keluar, menyelipkan selembar kertas kecil ke dalam saku Reza. "Kamar 925. Kalau Mas Reza butuh kehangatan." Reza terpaku. Dadanya berdebar seperti pengecut. Tapi kelaminnya justru berdenyut seperti anak panah yang menemukan sasarannya. Sementara itu, Livia duduk di meja kerjanya di rumah sakit, mencoba membaca hasil laboratorium pasien. Tapi matanya selalu kembali ke layar ponsel. Ia sudah menyewa penyelidik bayangan, seseorang dari kalangan dalam. Ia ingin tahu kemana Reza benar-benar pergi tiap malam. Sore itu, pesan pertama datang. "Suami Anda check-in di Hotel Sky Horizon. Kamar 905, bersama wanita bernama Sekar Widyaningrum." Jantung Livia serasa jatuh ke lantai. Ia gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena amarah, karena penghinaan. Karena tubuhnya yang dulu dibelai dengan janji suci, kini digantikan oleh tubuh wanita lain yang hanya menjilat lewat rok ketat. Reza berdiri di depan kamar Hotel 905. Jari-jarinya sudah menyentuh gagang pintu. Di belakangnya, Sekar menempelkan dada ke punggungnya.
Kalau Mas Reza masuk sekarang, aku akan telanjang sebelum pintu tertutup. Reza tahu itu salah, tapi aroma Sekar, cara bicaranya, dan rasa hampa dalam rumah tangganya membuatnya melangkah masuk. Sekar menepati janji. Begitu pintu tertutup, ia melepas blusnya, melempar ke lantai, lalu melangkah pelan sambil menatap mata. Reza, aku ingin tahu, seperti apa rasanya dicium oleh pahlawan, ucap Sekar, sebelum bibirnya menempel ke bibir Reza dengan hasrat yang basah dan rakus. Tubuh mereka bergulat di ranjang hotel yang dingin. Reza tahu ia sedang menghancurkan segalanya. Tapi ia tidak berhenti. Nafas Sekar di lehernya, jemari Sekar yang mencakar punggungnya, dan lenguhan kecil di sela-sela desahan membuatnya merasa hidup. Sesuatu yang tak ia rasakan lagi di rumah. Dan saat puncak itu datang, Reza memanggil nama Livia dalam bisik yang tercekat. Tapi Sekar tertawa, lalu menenggelamkan wajahnya ke dada Reza. Jangan bawa istrimu ke sini, bawa tubuhmu saja. Sementara itu, Livia berdiri di seberang hotel, di dalam mobil, menatap ke jendela kamar 905. Matanya tajam, tapi air mata tetap turun. Ia tidak marah karena suaminya bercinta dengan wanita lain. Ia marah karena Reza tidak cukup laki-laki untuk mengakui bahwa ia sudah meninggalkannya jauh sebelum perselingkuhan itu dimulai. Teleponnya berdering. Itu Evan, sahabat lamanya. Kamu di mana? Suaramu seperti orang yang baru kehilangan isi hidup. Livia menjawab pelan. Aku sedang menyaksikan pemakaman pernikahanku sendiri, Van. Evan diam sejenak, lalu berkata, kalau kamu butuh pelukan, aku di rumah. Malam itu, Livia pulang ke pelukan Evan. Tidak untuk membalas, tapi karena ia butuh dipeluk. Butuh diingatkan bahwa ia masih bisa dicintai tanpa harus membuktikan tubuhnya. Namun saat Evan mencium keningnya, Livia memejamkan mata dan berkata pelan, jangan sentuh aku seperti suami, sentuh aku seperti laki-laki yang menginginkan perempuan yang patah. Dan Evan pun menanggalkan jaketnya, lalu menyentuh bahu Livia seperti menyentuh kaca yang hampir pecah. Di malam yang dingin, dua tubuh saling memeluk, bukan untuk bercinta, tapi untuk bertahan. Pagi itu, Livia berdiri di depan meja setrika, menggenggam kerah kemeja putih Reza yang masih terlipat dalam koper dinas. Ia menariknya perlahan, merapikannya di atas papan, dan saat hendak menyetrika bagian dalam kerah, matanya membeku. Di sana, samar tapi tak mungkin tak terlihat, bekas lipstik merah muda, tipis, nyaris malu-malu, tapi tetap menempel seperti ejekan. Langsung pada martabatnya sebagai istri, tangannya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang selama ini ditahan terlalu lama. Ia mendekap kemeja itu ke dadanya, menciuminya, berharap masih ada sisa aroma tubuh Reza yang dulu ia cintai. Tapi yang ada hanya wangi asing, parfum wanita, hangat, lembut, menyebalkan. Ponselnya berdering. Evan, aku tahu kamu belum baik-baik saja. Suaranya rendah, maskulin, dan menenangkan. Kalau kamu mau bicara, datang saja ke apartemenku. Livia menutup koper Reza. Ia tak akan menunggu lagi. Sementara itu, di kantor, Sekar menyambut Reza dengan senyum yang terlalu manis untuk jam kerja. Ada yang baru? Tanyanya sambil menyodorkan laporan investigasi. Banyak, jawab Reza tanpa menatapnya. Sekar mendekat, membungkuk sedikit dan berbisik, malam ini, aku yang akan bungkus kamu, bukan laporan ini. Reza menahan nafas. Tubuhnya masih menyimpan kenangan dari malam sebelumnya. Ciuman Sekar seperti alkohol yang terus membakar di kerongkongan. Ia tahu ini salah, tapi tubuhnya mulai terbiasa pada kesalahan. Di apartemen Evan, Livia berdiri di depan cermin. Ia melepaskan satu persatu kancing blusnya, lalu membuka bra, membiarkan tubuhnya terekspos di bawah sinar lampu gantung. Ia menatap dirinya sendiri, bukan sebagai dokter, bukan sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang ingin membuktikan bahwa dirinya masih hidup. Masih bisa membuat pria manapun tergila-gila. Evan berdiri di ambang pintu, terpaku. Liv, kamu yakin? Livia menoleh perlahan. Aku butuh ini, tapi bukan cinta. Hanya
Pengingat bahwa aku masih diinginkan. Evan mendekat, perlahan, lalu menyentuh lengan Livia, menuruni lengannya, lalu mengelus pinggangnya dengan lembut. Tubuh Livia merespons. Dadanya naik turun. Matanya mulai basah, bukan karena sedih, tapi karena sensasi baru yang menyusup ke dalamnya. Gairah yang lama, tertidur, kini mulai menggeliat. Mereka berciuman. Bukan ciuman yang halus, tapi penuh tanya, penuh lapar, dan penuh luka. Livia menarik Evan ke tempat tidur. Tubuh mereka menumpuk, menyatu, menggesek tanpa kata. Setiap gerakan Evan seperti upaya membangunkan bagian dari diri Livia yang mati, suri selama bertahun-tahun. Ketika Evan mencium perutnya, Livia menggigit bibir. Saat Evan menjelajahi lehernya, Livia berbisik, "Jangan berhenti." Di tengah desahan dan disir napas, Livia membuka matanya dan membayangkan wajah Reza, tapi bukan dalam rindu, dalam benci. Malam itu, Reza menolak ajakan Sekar ke hotel, tapi Sekar tak menyerah. Kenapa? Takut istrimu tahu? Reza tak menjawab. Ia pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Tapi yang ditemuinya hanya ruang tamu kosong dan sebotol wine terbuka di meja. Ia mendaki tangga perlahan. Dan saat membuka pintu kamar, ia tertegun. Livia ada di sana. Duduk di depan cermin, mengenakan lingerie hitam yang belum pernah ia pakai sebelumnya. Rambutnya tergerai, matanya tajam, dan kulitnya bercahaya. "Tumben cepat pulang," ucap Livia. Suaranya rendah dan serak seperti bisikan malam. Reza menutup pintu, lalu berjalan mendekat. "Aku kangen kamu," gumamnya. Livia tersenyum miring. "Kamu kangen tubuhku atau kangen ranjangnya?" Reza mendekat, mencoba mencium bibirnya. Tapi Livia menarik dagu Reza dan membalik posisi. Kini ia di atas, duduk di pangkuan suaminya. Tangannya menyusuri dada Reza, membuka kancing satu persatu. Tapi matanya tetap menatap tajam, menusuk. "Kalau aku diam, bukan berarti aku bodoh," bisiknya, sebelum bibirnya mencium leher Reza. Reza menggeliat. Tubuhnya merespons. Tapi hatinya mulai panik. Livia mendorongnya ke ranjang, melepas branya, membiarkan payudaranya menyentuh dada Reza. Lalu ia membungkuk, mengecup dada suaminya sambil berbisik, "Aku tahu tentang Sekar." Reza membeku, "Aku tahu kalian ke hotel. Aku tahu kamu pakai kemeja yang aku setrika untuk menyentuh tubuh perempuan lain," katanya, mencubit kecil dada Reza. Suasana ranjang yang panas kini berubah tegang, tapi Livia tetap melanjutkan permainan. Ia menindih Reza, mencium lehernya, lalu berkata pelan di telinganya, "Aku tetap akan mencintaimu malam ini, Reza. Agar besok kamu tahu seperti apa rasanya kehilangan istri yang masih menggairahkan." Malam itu, tubuh mereka bercinta, tapi hati mereka tidak. Livia mencintai dengan amarah. Reza membalas dengan rasa bersalah. Setiap sentuhan menjadi tajam. Setiap gerakan seperti menghukum. Dan saat Reza mencapai klimaks, ia memanggil, "Livia." "Maaf." Tapi Livia hanya tersenyum dingin dan berkata, "Terlambat." Pagi harinya, Reza bangun sendirian. Livia sudah pergi. Di meja, ada secarik kertas. "Kau sudah tidur dengan tubuh lain. Sekarang, aku pun." Hari itu, matahari tak benar-benar terbit. Tapi tubuh Livia terasa lebih terang dari sebelumnya. Bukan karena ia bahagia, tapi karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa memiliki kendali atas tubuh dan pilihannya. Ia tidak lagi terkurung dalam peran istri dokter yang menunggu di rumah. Hari ini, ia adalah perempuan yang bisa memilih siapa yang menyentuhnya dan siapa yang pantas membayar mahal atas pengkhianatan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Evan. "Aku belum tidur. Aku masih memikirkan kamu. Bau rambutmu masih ada di bantalku." Livia menggigit bibir, bukan malu, tapi terangsang. Ia membayangkan Evan memeluk bantal yang tadi malam menyimpan helaian rambutnya, lalu menutup mata sambil membayangkan tubuhnya yang kini menjadi medan pelampiasan dua lelaki. Sore harinya, ia berdiri di depan cermin apartemen Evan.
Tubuhnya hanya terbalut jubah mandi tipis hotel yang ia pinjam secara diam-diam, basah karena embun dari kulitnya yang baru selesai mandi. Rambutnya dikeringkan separuh, sebagian masih meneteskan air di pundak. Kakinya telanjang, dan aroma sabun melati menguar pelan. Ia tahu Evan memperhatikannya dari balik pintu kamar. "Masuk saja," ucap Livia pelan. Tak menoleh. Evan melangkah mendekat. Tatapannya seperti laki-laki yang sedang menahan badai di dadanya. Tapi Livia membalikkan badan dan menatap lurus ke arah Evan. "Aku bukan wanita baik-baik malam ini, tapi aku juga bukan pelacur," katanya. Evan hanya diam. Livia membuka tali, jubahnya perlahan. Dengan lembut, kain itu jatuh ke lantai, memperlihatkan seluruh tubuhnya yang telanjang tanpa malu. Ia berdiri tegak, payudaranya naik turun seiring napas, putingnya mengeras karena udara dingin. Tubuhnya tidak sempurna, tapi indah. Seperti lukisan dari amarah, dendam, dan sisa cinta yang tersisa. Evan maju dan memeluknya dari belakang. Tangan kirinya mengelus perut Livia, tangan kanannya menyusup ke dada, meremas dengan penuh penghargaan, bukan nafsu liar. Livia mendesah pelan. Tubuhnya menyerah, tapi hatinya masih menyimpan bara. "Sentuh aku, Van. Seperti kamu tahu bahwa suamiku sudah menyentuh wanita lain," bisiknya. Evan membalikkan tubuhnya, lalu mencium bibirnya dengan penuh rasa bersalah, seakan tahu bahwa setiap desahan Livia adalah bentuk pelarian. Tapi ia tak peduli, karena malam ini, wanita yang berdiri telanjang di hadapannya adalah milik emosinya, milik gairahnya. Mereka jatuh ke ranjang seperti dua arus yang bertabrakan. Bibir mereka menari, tubuh mereka saling mengeksplorasi. Livia menindih Evan, merangkak di atas tubuhnya, mencium setiap inci kulit pria itu dengan lidah yang panas. Dadanya digigit pelan, lalu perutnya dielus hingga pinggang. Evan mengangkat tubuh Livia dan memutar posisi. Kini tubuh Livia terjepit di bawah. Kakinya melingkari pinggang Evan, tangannya mencakar punggung pria itu saat bibir Evan mencumbu lehernya sambil berbisik, "Kamu pantas dicintai, bukan sekadar dipakai." "Jangan bicara soal cinta," Livia menyahut di sela napas yang berat. "Buat aku lupa siapa namaku malam ini." Evan melakukannya. Ia menyusup masuk dengan lembut tapi pasti. Tubuh mereka menyatu dalam irama yang tidak terburu-buru. Setiap dorongan bukan hanya untuk mencapai klimaks, tapi untuk menciptakan dunia di mana Livia tidak lagi jadi istri yang dikhianati, melainkan perempuan yang berdaulat atas hasratnya. Di tengah permainan ranjang yang menggelora itu, air mata Livia jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, dia merasa dirinya layak. Bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, bukan hanya dokter, tapi sebagai perempuan yang tubuhnya masih bisa membuat pria lain gemetar. Beberapa menit kemudian, saat tubuh Evan menegang dan Livia mencapai puncak kenikmatan, suara Livia melenguh sambil memanggil nama yang bukan suaminya. Ia meremas spray dengan gemetar. Evan menggenggam tangan Livia, menguncinya seperti lelaki yang tak ingin kehilangan. Dan saat keheningan kembali mengisi kamar, Livia berbaring di dada Evan sambil menghembuskan napas panjang. "Besok, aku akan menghadap Reza," katanya. Evan mencium dahinya. "Apa kamu siap?" Livia menatap langit-langit kamar. "Setelah malam ini, aku siap menghadapi apapun, karena aku tahu, yang tidur di ranjangku bukan lagi suamiku, tapi bayangan lelaki yang kucintai, yang kini sudah mati." Keesokan harinya, Reza pulang ke rumah dan menemukan Livia sedang duduk di meja makan. Ia mengenakan gaun biru tua dengan belahan dada rendah dan tatapan tenang yang menyeramkan. Di atas meja ada foto cetak hotel, rekaman CCTV, dan satu amplop merah. "Apa ini?" tanya Reza. Livia tersenyum. "Dokumentasi, kenangan dari kamar St. Baldur's 5, sama seperti yang kamu simpan di celana dalammu." Reza menahan napas. Ia mencoba menyentuh tangan Livia, tapi wanita itu menepis. "Dan ini," Livia menunjuk amplop, "hasil dari malamku, sama seperti yang kamu lakukan. Tapi aku hanya butuh satu kali, untuk membangunkan tubuhku, dan membunuh cintaku padamu." Reza terdiam, nafasnya berat. Livia berdiri,
merapikan rambutnya. Jangan ikuti aku, ini bukan tentang kamu, ini tentang aku yang kembali hidup. Ia pergi, meninggalkan Reza sendirian di meja makan yang dulu penuh tawa. Kini hanya menyisakan sisa teh yang sudah dingin, seperti cintanya. Livia menyimpan satu kalimat dalam hati sejak tubuh Evan merengkuhnya malam itu. Aku bukan korban, aku eksekutor. Dan pagi ini, ia bersiap bukan dengan air mata, tapi dengan bulu mata lentik, lipstik merah darah, dan setelan blazer hitam yang membuat siluet tubuhnya tampak berbahaya. Ia bukan lagi istri yang menunggu Reza pulang. Ia adalah wanita yang akan membuka semua borok pria itu, tanpa satu tetes pun rasa iba. Livia memasuki kantor penyelidik bayangan yang direkomendasikan Evan. Ruangan kecil, tapi penuh dengan folder rahasia. Seorang pria parubaya dengan wajah tak ramah menyambutnya. Bu Livia, kami sudah kumpulkan semuanya. Video, foto, data transaksi. Livia mengangguk. Tunjukkan padaku semua pengkhianatan yang berhasil dia sembunyikan. Aku ingin menikmatinya pelan-pelan sebelum kubakar semuanya. Di tempat lain, Reza duduk di ruang kerjanya. Sekar masuk dengan rok baru yang lebih pendek dari biasanya, dan parfum yang terlalu kuat untuk jam 8 pagi. Kamu seperti memanggil dosa, kata Reza sambil tersenyum. Sekar duduk di meja, mengangkat satu kaki ke atas, menampakkan paha yang nyaris menggoda iman. Dosa, Mas. Kita sudah menanamnya dalam-dalam di ranjang hotel, bukan? Reza tertawa, kecil, lalu menarik pinggang Sekar. Mereka berciuman, panas, penuh nafsu, seperti dua manusia yang tahu ini salah, tapi menolak berhenti. Sekar menggeliat di pangkuan Reza, menggesekkan tubuhnya dengan perlahan, membuat pria itu mengerang tertahan. Aku mau kamu malam ini, bisik Reza. Ambil aku sekarang saja, jawab Sekar dengan napas berat. Namun di tengah pelukan mereka, Reza merasakan getaran di saku. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Pikirkan baik-baik sebelum kau lanjutkan permainan ini. Aku punya semua rekaman kalian, dan aku tahu siapa sebenarnya Sekar Widianingrum. Reza pucat, Sekar membeku. Sementara itu, Livia memutar ulang video dari CCTV hotel. Tangannya tidak gemetar, tapi matanya tajam, dingin, dan menghitung setiap detik seperti seorang jaksa di ruang pengadilan. Ia memperhatikan gerakan tubuh Sekar. Cara perempuan itu menggoda, mengangkat rambut sambil tertawa, menempel ke Reza, bahkan menyuapkan makanan ke mulut suaminya seperti binatang pemangsa yang memberi makan pejantan sebelum disembelih. Setiap ciuman, setiap pelukan, terekam jelas. Tapi justru yang paling menyayat bukan adegan ranjang mereka, melainkan cara Reza menatap Sekar dengan mata yang dulu hanya dimiliki Livia. Mata cinta, mata rindu, mata yang kini memalingkan seluruh dunianya. Di luar kantor, Livia berdiri di bawah hujan kecil, mengenakan jas tipis dan blus putih ketat yang sudah sedikit basah. Tubuhnya terlihat menggoda dalam dingin. Tapi yang paling mencolok adalah matanya, penuh rencana. Ia menelepon Evan. Van, aku ingin semua orang tahu siapa Sekar. Aku ingin dia dilucuti bukan hanya dari bajunya, tapi dari nama baiknya. Aku ingin dia telanjang, bukan diranjang, tapi di hadapan publik. Siap, jawab Evan. Aku punya orang di media, cuma butuh lampu hijau dari kamu. Hijau, kata Livia. Dan malam itu, viral sebuah artikel berjudul Wanita Simpanan. Seorang polisi sekretaris cantik ternyata terlibat kasus kematian lama. Dengan wajah Sekar terpampang lebar, esok paginya kantor Reza kacau. Wartawan menunggu di luar, Sekar menghilang. Dan Reza menemukan meja kerjanya ditumpuki surat dinas. Ia dipanggil oleh atasan untuk diperiksa. Saat ia membuka laptop, sebuah video menyala otomatis. Video dari dalam kamar hotel. Dirinya, telanjang, merangkak di atas tubuh Sekar. Kamera tersembunyi, sudut tajam, tak ada sensor. Di bagian akhir video, suara Livia terdengar. Nikmatilah kebebasanmu selagi bisa, Reza. Karena setelah ini, hanya penyesalan yang akan tinggal bersamamu di kasur dingin itu. Reza membanting laptop, tapi semuanya sudah terlambat. Livia duduk,
Di kafe sore itu, mengenakan dress merah marun yang membentuk tubuhnya dengan sempurna. Di seberangnya, Evan menatapnya dengan senyum kagum. "Kamu terlihat seperti istri mafia hari ini." Livia tersenyum miring, "Karena aku baru saja membunuh reputasi seorang suami dan menggantung kekasihnya di tiang opini publik." Mereka saling diam sebelum akhirnya Evan menyentuh tangan Livia. "Kamu bebas sekarang. Mau kemana setelah ini?" Livia menatap langit. Senja. Keranjang yang tak lagi dipenuhi rasa bersalah. Malam itu, di apartemen Evan, Livia mengenakan lingerie tipis berwarna hitam. Tubuhnya bergerak pelan di atas tempat tidur, mengundang, tidak seperti wanita yang patah, tapi seperti wanita yang sudah menari bersama apinya sendiri. Evan masuk, matanya tak bisa lepas dari sosok Livia yang kini terlihat seperti dewi pembalasan. Ia mendekat, mencium kaki Livia, lalu menyusuri pahanya dengan lidah lembut, penuh rasa hormat. "Buat aku lupa bahwa aku pernah jadi istri dari seorang pengkhianat," bisik Livia sambil menahan desahan. Mereka bercinta malam itu, tidak seperti sebelumnya. Lebih dalam, lebih liar, lebih menyakitkan, tapi juga lebih melegakan. Setiap gerakan Evan adalah pelampiasan. Setiap jeritan Livia adalah pelunasan. Dan setiap detik di antara tubuh mereka adalah perayaan luka yang akhirnya berubah menjadi kuasa. Saat tubuh mereka lemas dan bercampur keringat, Livia menatap Evan dan berkata, "Sekarang, aku tidak hanya hidup, aku berkuasa." Malam itu, Sekar mengunci diri di kamar hotel murah yang lampunya berkedip. Tubuhnya hanya terbalut handuk, basah kuyup oleh hujan dan rasa dipermalukan. Di ponsel, ratusan komentar menyumpahinya, mengutuknya, mempermalukannya sebagai pelakor jalang, perusak rumah tangga, wanita kotor. Tapi wajah Sekar tidak menangis, tidak pucat, tidak menyesal. Ia menatap cermin dengan tatapan kosong, lalu berkata pelan, "Kalau aku sudah dihancurkan, maka dia juga harus hancur." Ia mengambil sebatang rokok, menyalakannya, lalu menghubungi satu nama yang tak tercatat di kontak, Bambang Tua, Surakarta. "Masih ingat aku, Bang?" Suara di seberang serak dan menggeram. "Yang pernah menggugurkan janin aku, Sekar." Sekar tersenyum. "Waktunya lunas. Aku butuh bantuannya. Hanya satu orang, wanita jalang bernama Livia. Hapus dia dari dunia." Hening. Lalu tawa berat dari seberang. "Berapa kamu bayar?" Sekar menyebut nominalnya dengan ringan, lalu menambahkan, "Kamu bebas apapun yang mau kamu lakukan pada tubuhnya setelah dia berhenti hidup." Sementara itu, di rumah sakit, Livia baru selesai operasi. Wajahnya letih, tapi hati dan pikirannya tajam. Ia memandangi foto suaminya yang tergeletak di meja kerjanya. Dulu, itu membuatnya tenang. Kini, hanya mual. Ia menatap keluar jendela. Hujan turun, seperti firasat yang tak jelas bentuknya. Ada kegelisahan. Ada bayangan samar yang ia rasakan sejak membuka pintu rumah tadi pagi. Kunci pagar seperti bergeser. CCTV di teras tidak merekam apapun sejak semalam. Dan ia menemukan goresan kecil di bagian bawah mobilnya. Halus, tapi cukup membuat alarm naluri dalam dirinya membunyikan sirin. Sore itu, ia duduk bersama Evan. Di kafe di bawah lampu gantung, Livia menyesap kopi. "Aku merasa ada yang mengincarku." Evan menegang. "Kamu yakin?" "Mobilku hampir tak bisa ngerem tadi pagi, tapi aku pikir itu hanya licin karena hujan." Livia menatap Evan dalam, "Aku dokter, tapi aku juga manusia. Aku tahu kapan nyawaku sedang dipertaruhkan." Evan mengepalkan tangan. "Kita harus bergerak. Sekar bukan hanya jalang, dia pembunuh." Nah, di tempat lain, Sekar kembali ke Hotel Sky Horizon. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai pengendali. Ia menyuap petugas keamanan untuk menyabotase CCTV lantai 7. Lalu berdiri di lorong dengan gaun hitam panjang dan lipstik menyala seperti api. Neraka, ia menghubungi Reza. "Datang, satu malam terakhir. Kalau kamu punya harga diri." Reza datang. Dengan napas berat, dengan wajah bingung dan lelah, tapi tetap datang. Dan saat ia tiba,
Sekar telah menunggu dengan tubuh yang tak terbungkus kain, hanya memakai kalung hitam dengan liontin perak di antara payudaranya. "Apa ini?" tanya Reza. "Ini malam penghabisan. Aku ingin kau tahu, tubuh ini milikmu dan hanya akan mati jika kau tak memilikinya lagi." Reza terpaku, tapi otaknya kacau, hatinya telah retak, tapi tubuhnya tetap pria. Dan Sekar tahu itu. Ia menarik Reza ke tempat tidur, menciuminya seperti racun yang tak bisa ditolak. Lidah mereka bertemu, tangan mereka saling menyiksa lembut. Reza jatuh, lagi. Kali ini lebih dalam. Tubuh Sekar membelit seperti ular. Desahannya pelan, tapi mematikan. Dan di tengah desahan itu, Sekar berbisik, "Setelah malam ini, kita akan jadi legenda, karena satu dari kita tidak akan keluar dari kamar ini hidup-hidup." Sementara itu, Evan menerima laporan dari orang dalam. Sekar menyewa mantan narapidana kasus pembunuhan, Bambang Tua, dan alamat pengintaiannya adalah rumah Livia. Evan langsung menelepon, tapi Livia tak menjawab. Ia sedang menjemur pakaian ketika tiba-tiba, trak! Sebuah batu menabrak kaca belakang mobilnya. Ia menoleh, tak ada orang. Nafasnya tercekat. Ia masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau dapur. Lalu ia lihat, secarik kertas diselipkan di bawah pintu. "Kamu punya tubuh yang layak diperkosa." Sebelum dikubur, tangan Livia gemetar, tapi matanya membara. Ia menyalakan ponsel, merekam dirinya sendiri. "Kalau sesuatu terjadi padaku, harap tunjukkan ini ke polisi. Namaku Livia, istri Reza. Dan aku sedang diburu untuk mati." Di kamar, hotel Reza mulai sadar, nafasnya sesak, tubuhnya lemas. Sekar menatapnya dari balik selimut. "Racun itu ringan, sayang, tapi cukup membuatmu tak bisa bergerak selama 2 jam. Reza mencoba bicara, tapi lidahnya kaku. Sekar duduk di pinggir ranjang, membuka laci, mengambil pisau kecil. "Aku tak ingin kamu mati, tapi aku ingin kamu tahu bahwa hidup dengan penyesalan jauh lebih menyiksa." Ia menorehkan pisau itu ke dada Reza, menulis 1 huruf. L untuk Livia. "Wanita yang kamu buang." "Tapi ternyata dia yang membuatmu hidup." Sekar menangis, tapi dengan tawa. "Dan aku akan membuatnya melihatmu di koran besok, sebagai pria yang dikutuk oleh tubuhnya sendiri." Sekar mematut diri di depan cermin hotel tua, mengenakan blus putih ketat yang sengaja ia kancing setengah, membiarkan belahan dadanya tampil seperti jerat licin. Roknya menggantung di pertengahan paha, dan mata sipitnya dipertegas eyeliner hitam yang membuatnya terlihat seperti kucing betina liar. Ia tersenyum tipis. Senyum ini pernah membuat seorang perwira menyerah. "Kali ini, aku buat dunia tunduk." Ia tahu badai sedang datang, tapi Sekar bukan perempuan yang akan berlari. Ia perempuan yang akan menari di tengah api, dengan tubuh telanjang dan kepala tegak. Tapi malam itu, satu panggilan mengubah langkahnya. "Sekar Widyaningrum?" Suara perempuan di ujung telepon itu dingin. "Siapa kamu?" "Orang yang akan membuka semua aibmu, di pengadilan, di layar kaca, dan di depan orang-orang yang masih menganggapmu sekretaris manis." "Tunggu saja." Sekar tercekat. Ia menutup telepon dan membantingnya ke kasur. Lalu ia membuka laptop dan terpaku. Video dirinya sedang bercinta dengan Reza tersebar, tidak disensor, disisipkan dalam berita viral. Perwira polisi dan sekretarisnya, skandal seks dan penipuan lintas daerah. Wajahnya tak bisa dipungkiri, tubuhnya dikenali. Dan lebih dari itu, video itu berasal dari kamera tersembunyi yang hanya bisa dipasang oleh orang yang tahu dirinya luar dalam, Livia. Livia duduk di ruang gelap, mengenakan daster satin warna emas pucat yang jatuh seperti kabut di tubuhnya. Di belakangnya, Evan sedang menyalakan proyektor, memutar ulang semua dokumentasi yang mereka kumpulkan. Foto-foto Sekar dari tahun ke tahun, video laporan dari para pria yang pernah ditipunya, dan dokumen pengaduan pelecehan yang selama ini ditutup. Satu persatu, wajah korban Sekar muncul. Satu persatu, Livia mencatat. Kita tidak bisa hanya mengalahkan dia sebagai pelakor. Kita harus menjadikannya simbol.
simbol kehancuran perempuan yang menjual tubuh untuk kekuasaan. Evan mendekat, menyentuh bahu Livia. Kamu yakin mau terus ke pengadilan? Ini bakal kotor, nama Reza juga akan kena. Livia menoleh, lalu membuka satu kancing dasternya. Lehernya terlihat, lalu pundaknya. Reza sudah kena Van. Dia pernah menyentuh tubuh ini seperti harta, lalu menukarnya dengan sekumpulan lendir dan suara desahan Sekar. Sekarang giliranku, membalas. Evan menunduk lalu mencium pundak Livia. Kalau begitu, aku bantu kamu sampai akhir. Termasuk saat semua pakaian kita tak perlu lagi dipakai. Dan malam itu, tubuh mereka kembali menyatu. Kali ini lebih panas, lebih mendalam. Livia tidak hanya menginginkan Evan. Ia ingin dunia tahu bahwa tubuhnya, yang dulu diabaikan oleh suaminya, masih mampu membuat pria mengerang. Tangannya meremas, pinggang Evan, kakinya melingkar seperti ular di batang tubuh kekasih barunya. Dan dalam napas berat, Livia berbisik, sebut namaku. Bukan karena cinta, tapi karena aku pantas disembah malam ini. Keesokan paginya, konferensi pers digelar. Wartawan berkerumun, kamera diarahkan ke podium, dan Livia berdiri dengan anggun mengenakan jas putih dan rok pensil hitam tinggi belahan. Tatapannya tajam, bibirnya merah menyala, di tangannya tumpukan dokumen hukum. Nama saya Livia Rahmadani. Saya istri dari perwira polisi bernama Reza Prasetya, yang selama ini kalian kenal sebagai figur kehormatan. Kameramen mulai fokus. Saya di sini bukan untuk membuka aib rumah tangga. Saya di sini untuk menunjukkan bahwa lembaga sebesar ini bisa dirusak hanya oleh tubuh satu wanita bernama Sekar Widyaningrum. Seorang penipu, seorang pemeras, dan seorang pelacur yang berwajah malaikat. Seketika ruangan gempar. Sekar yang menonton dari layar ponsel di toilet hotel menjatuhkan lipstiknya. Wajahnya memucat. Livia melanjutkan, saya memiliki data korban dari Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jakarta. Semua pria itu ditipu dengan cara yang sama, rayuan, ranjang, dan ancaman. Termasuk suami saya. Livia menyodorkan USB ke pengacara di sampingnya. Dan di dalam ini, video yang selama ini mereka sembunyikan. Bukti bahwa tubuh bisa jadi alat, tapi tidak bisa menyembunyikan kejahatan. Di malam yang sama, Sekar mencoba kabur. Tapi pintu hotelnya diketuk keras. Polisi datang dengan surat penahanan. Dan saat mereka memborgol tangan Sekar, perempuan, itu menjerit, "Aku diperkosa! Aku dijebak!" Tapi tak ada yang mendengar. Tubuhnya kini telanjang dari nama baik. Dan wajah cantiknya hanya menyisakan topeng palsu yang meleleh bersama maskara. Livia menyaksikan berita itu dari kamar hotel bersama Evan. Ia duduk di atas tubuh pria itu. Ama menunduk lalu mencium dadanya. Aku ingin merayakan malam ini. Di atas tubuh seseorang yang tidak pernah bohong. Evan tersenyum, lalu mencium kening Livia. Dan malam itu, tubuh mereka kembali berpadu. Tapi bukan sekadar pelampiasan. Kali ini adalah perayaan kemenangan. Livia menggeliat di atas Evan. Bibirnya menempel di leher pria itu, tangannya menekan dada, dan ketika ia mencapai klimaks, ia memanggil namanya sendiri. Livia, aku kembali. Livia menatap undangan rapat etik di meja kerjanya. Tertulis jelas, pemanggilan saksi istri terkait dugaan pelanggaran moral oleh perwira Reza Prasetya. Tangannya tidak bergetar, tapi senyumnya dingin. Matanya tajam, menyimpan racun yang tak lagi tersembunyi. Ia tahu permainan hampir usai. Tapi sebelum pintu ditutup rapat, masih ada satu bagian yang harus ia mainkan. Bagian paling nikmat, paling menjijikkan, paling membebaskan. Ia menelepon Reza. Dengan nada pelan dan penuh jebakan, ia berkata, "Aku ingin bicara, tapi bukan di ruang pengadilan. Aku ingin menemuimu di ranjang kita. Ada hening sesaat di seberang." Lalu Reza menjawab pelan, nyaris tak percaya. "Kamu masih mau ketemu aku?" "Aku ingin tahu," kata Livia. "Apakah tubuhku masih bisa membuatmu jujur, meski bibirmu selalu berdusta?"
Malam itu, Livia berdiri di depan cermin kamar yang dulu menjadi saksi cinta mereka. Kini, kamar itu akan menjadi altar penghancuran total. Ia mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah darah, terbuka di bagian dada, tembus cahaya di bagian pinggul. Rambutnya diurai, kulitnya dibalur parfum vanila tua, wangi yang selalu memabukkan Reza. Livia duduk di ranjang, menyilangkan kaki, menyandarkan punggungnya sambil memainkan ujung rambut dengan jemari panjangnya. Di atas meja, segelas wine dan kotak kecil berisi kamera tersembunyi menyala tanpa suara. Reza masuk, wajahnya kusut, mata merah, dan tubuhnya seperti dipaksa berdiri. Tapi saat melihat Livia di atas ranjang, matanya membelalak. Tubuh itu, tubuh yang pernah ia puja, kini kembali hadir dengan cara paling menyiksa. Cantik, penuh kendali, dan mematikan. Kamu, bisik Reza. Diam, potong Livia. Lepaskan bajumu, duduk di sini. Seperti dulu, Reza patuh. Tidak sebagai suami, tapi sebagai lelaki yang merasa bersalah dan ingin menebusnya. Ia duduk. Tubuh mereka bersentuhan. Livia mengelus dadanya, lalu turun ke perutnya. Ia menatap mata Reza tanpa senyum. Aku ingin tahu, bisik Livia, apakah kamu masih bisa keras? Karena cinta, atau hanya karena kebiasaan? Reza tak menjawab, tapi tubuhnya bereaksi. Livia perlahan duduk di atasnya, menggesekkan tubuhnya dengan gerakan lambat. Tangannya meremas rambut Reza, bibirnya menyentuh telinga suaminya, lalu ia berbisik. Aku tahu kamu tidur dengan Sekar lebih dari 5 kali. Aku tahu kamu pernah mencium putingnya sambil memanggil namaku. Aku tahu kamu pernah membawanya ke kamar kita saat aku dinas malam. Reza membeku. Tapi Livia tidak berhenti. Aku ingin kamu katakan, di ranjang ini, saat kamu di dalam tubuhku, ucapkan, siapa wanita yang kamu inginkan sebenarnya? Tubuh Reza kini digerakkan Livia. Ia mengatur irama. Setiap desahan bukan untuk kesenangan, tapi untuk interogasi. Katakan, bentak Livia, suaranya pecah oleh getaran emosi dan orgasme yang terhenti. Livia, erang Reza. Maaf, aku. Bukan maaf, teriak Livia. Katakan siapa yang kau cintai? Reza menggenggam pinggul Livia. Matanya merah, ia ingin menangis, tapi tidak bisa. Lalu, dengan suara rendah dan penuh luka, ia berkata, aku, tetap kamu, tapi aku lemah. Aku ingin diinginkan, dan Sekar membuatku merasa laki-laki. Livia berhenti. Ia menatap Reza dari atas. Nafasnya berat, tubuhnya berkeringat. Tapi matanya kini tidak lagi marah. Ia turun pelan, duduk di sebelah Reza. Sekarang kamu tahu, ucap Livia, datar. Aku juga pernah menginginkan orang lain, tapi aku memilih menahan. Kamu tidak. Reza menatapnya. Kamu sudah dengan Evan? Livia menoleh, bibirnya menyeringai. Aku tidak perlu menjawab itu, tapi aku akan beri kamu hadiah terakhir. Ia berdiri, lalu membuka laci, mengambil flash disk, meletakkannya di tangan Reza. Ini video kita malam ini. Aku rekam, dan akan kuberikan ke pengadilan besok. Reza panik. Untuk apa? Livia mendekat, lalu membisikkan satu kalimat di telinga suaminya. Untuk mengingatkan semua orang bahwa tubuhku pernah jadi milik seorang bajingan dan sekarang milikku sendiri. Ia mengenakan jubah tidurnya, membenahi rambutnya, lalu berjalan ke pintu. Sebelum pergi ia menoleh. Kau pikir tubuh bisa disewa seperti kamar hotel? Salah. Tubuhku adalah mahkota, dan kau sudah membuangnya ke got. Sekarang, ciumlah baunya. Lalu pintu ditutup, meninggalkan Reza telanjang, lemas, dan menggenggam flash disk yang berisi pengakuan terakhir. Di luar rumah, angin malam bertiup pelan. Tapi dalam hati Livia, badai telah reda. Ia tidak hanya menang, ia membuat Reza mengakui. Di atas ranjang, di dalam tubuhnya, dalam permainan terakhir yang tak akan pernah bisa Reza menangkan lagi. Reza duduk di kursi ruang sidang internal, mengenakan seragam lengkap yang kini hanya tinggal simbol. Wajahnya kaku, tangannya gemetar.
Di dalam sakunya, flash disk pemberian Livia teraba dingin, seolah mengingatkan bahwa harga dirinya sudah ditelanjangi secara sah. Hari itu bukan hanya soal etik, tapi tentang jatuhnya seorang lelaki yang pernah dielu-elukan sebagai panutan. Di layar, cuplikan video mulai ditampilkan, tanpa suara, tapi cukup, terlalu cukup. Adegan ranjang di mana Reza menyerah, Livia menindihnya dengan kuasa, dan kalimat pengakuan yang menyayat. Sekar membuatku merasa laki-laki. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Beberapa pejabat menggeleng. Satu persatu kepercayaan publik runtuh. Bukan oleh peluru atau narkoba, tapi oleh tubuh, cinta, dan keserakahan. Sementara itu, Sekar duduk di sel tahanan wanita, wajahnya tanpa riasan, rambutnya kusut, dan tubuhnya menggigil. Kamera media tak lagi mengelilinginya dengan kagum. Ia bukan lagi sekretaris pintar, ia adalah pelaku, penipu, dan korban dari dirinya sendiri. Seorang sipir perempuan membisikkan kabar. Reza diturunkan pangkat, dipecat dengan tidak hormat, dan istrinya menang gugatan pencemaran nama baik. Kamu tahu? Dia tidak minta ganti rugi uang. Dia cuma minta satu hal, agar nama kamu tetap ada di daftar kriminal sepanjang hidupmu. Sekar membisu. Air matanya jatuh, bukan karena bersalah, tapi karena ia kalah. Kalah telak. Di sebuah villa kecil di pinggir kota, Livia membuka jendela lebar-lebar. Angin sore menerpa, rambutnya yang baru dipotong sebahu. Di tubuhnya hanya ada kemeja putih longgar milik Evan, tanpa bra, tanpa dalaman, bebas, liar. Tapi tenang, Evan muncul dari dapur membawa 2 gelas anggur. Mau bersulang untuk apa malam ini? Tanyanya. Livia menoleh. Untuk tubuh yang tak lagi ditawar-tawar. Untuk cinta yang tidak dibeli dengan status. Evan mendekat. Ia menyibak rambut Livia ke belakang telinga, lalu mencium lehernya perlahan. Kamu tahu, malam itu, saat kamu datang dengan mata merah dan tubuh gemetar, aku pikir kamu akan jatuh. Tapi ternyata kamu tumbuh. Jadi api. Dan aku terbakar dengan rela. Livia berbalik. Malam ini, aku ingin membakar semua sisa luka, di ranjang, di pelukmu. Ia menarik tangan Evan menuju ranjang putih yang bersih, tanpa jejak lelaki masa lalu. Di sana, mereka mulai menanggalkan segalanya, pakaian, beban, dan rasa bersalah. Livia menunggangi Evan seperti penari dalam ritual purifikasi. Setiap ciuman adalah pembebasan. Setiap gerakan adalah pengampunan. Tubuhnya bergoyang lembut di atas dada Evan. Payudaranya menyentuh pipi pria itu. Desahannya pelan, tapi mendalam. Tidak liar, tapi penuh gejolak batin yang kini menemukan rumah. Katakan, namaku, bisik Livia. Di puncak kenikmatan Evan memeluknya erat. Livia, bukan sekadar nama, tapi tubuh, luka, dan keajaiban yang lahir dari reruntuhan. Dan saat klimaks itu datang, Livia menjerit pelan, lalu tertawa sambil menangis. Tawa karena ia menang, tangis karena ia akhirnya pulih. Seminggu kemudian, Livia duduk di kursi pengadilan, bukan sebagai terdakwa, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi yang menyaksikan dunia runtuh. Lalu membangunnya kembali dengan tangannya sendiri. Hakim memutuskan, gugatan dikabulkan, nama baik dikembalikan, harta bersama dilepaskan, dan status resmi perceraian disahkan. Livia berdiri, menandatangani berkas, lalu menoleh pada Reza yang duduk membungkuk di bangku tergugat. Ia berjalan mendekat, membungkuk, lalu membisikkan 3 kata terakhir yang paling mematikan. Terima kasih, bajingan. Ia mencium pipinya. Sebuah ciuman perpisahan yang tidak menyimpan cinta, tapi menyimpan kemenangan. Malam harinya di villa yang sama, Livia berdiri di balkon. Tubuhnya dibalut kimono tipis. Di tangan kanannya, segelas anggur merah. Di tangan kirinya, sebuah pena. Ia menulis surat untuk dirinya sendiri. Untuk Livia, yang pernah bodoh karena cinta, yang pernah menangis dalam diam, yang pernah merasa tubuhnya tidak lebih berharga dari pelacur kantor. Sekarang kamu tahu, tubuhmu bukan tempat pelampiasan, tapi kuil. Tempat cinta harus menyembah, bukan menjarah. Kamu bangkit,
dengan dada terbuka dan kaki yang menapak di atas kepala pria-pria yang meremehkanmu. Jangan pernah merunduk lagi, kecuali untuk membuka resleting orang yang layak mencintaimu. Livia melipat surat itu, menaruhnya di kotak kenangan, lalu berjalan menuju kamar, tempat Evan menunggunya. Dan malam pun kembali dimulai. Tapi kali ini bukan untuk membalas, tapi untuk menikmati. Dengan tubuh yang dikuasai oleh perempuan yang akhirnya tahu siapa dirinya.